Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Novia Marsyanda dengan nomor induk mahasiswa 19034311025 dengan nomor absen 20 dari kelas IKI 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan isi makalah dengan judul Desain Sistem Pengendalian Kecepatan Motor DC pada trainer di GIAC 1750 menggunakan controller LQR berbasis LabVIEW. Permasalahan yang melatar belakangi penelitian ini karena motor DC yang sering digunakan dalam kemudahan aplikasinya, sehingga motor DC ini banyak digunakan pada berbagai macam keperluan, mulai dari peralatan industri, rumah tangga, hingga mainan anak-anak. Namun dalam pengaplikasiannya, kecepatan putaran motor DC sulit untuk dikendalikan karena lajunya yang tidak stabil. Untuk mengatasi masalah ini, maka diperlukan suatu perancangan sistem kontrol kecepatan motor DC supaya motor DC tersebut bergerak sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Pada slides ini, menampilkan beberapa perbandingan dari penelitian makalah ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada tabel pertama, dengan penelitian berjudul Perancangan Embedded Controller LQR Adaptif menggunakan microcontroller untuk pengaturan kecepatan motor DC pada tahun 2011 dengan hasil penelitian. Perancangan embedded controller menggunakan motor DC dengan magnet permanen sebagai plant yang kemudian akan dikontrol dengan teknik kontrol optimal linear quadratic regulator atau LQR adaptif. Dengan motor DC magnet permanen, perubahan kecepatan motor dapat diatur dengan cara mengubah-ubah besarnya parameter yang diberikan pada motor. Untuk perancangan dan pembuatan controller LQR adaptifnya, dengan meletakkan operasi algoritma pada memori microcontroller Atmega32. Perbedaannya terletak pada penggunaan Atmega32 sebagai controller, dan persamaannya terletak pada penggunaan motor DC, penggunaan LQR, dan juga penggunaan takogenerator. Pada tabel kedua, dengan judul penelitian sistem kontrol torsi pada motor DC yang dikeluarkan tahun 2016, dengan hasil penelitian, pembuatan sistem kontrol torsi dengan cara mengatur arus armaturnya pada motor DC, penguat terpisah dengan kondisi field yang sama. Sistem kontrol torsi ini bersifat dua level, yaitu sistem kontrol kecepatan dan sistem kontrol arus, sehingga sinyal keluaran sistem kontrol kecepatan akan menjadi sinyal referens arus. Pengujian ini dilakukan dengan beban maksimal, dan hasilnya menunjukkan bahwa torsi efektif motor mampu diatur. Dan diharapkan dengan harga torsi efektif yang diatur, mampu menahan beban seberat apapun tanpa merusak motor yang digunakan. Perbedaannya terletak pada penggunaan operational amplifier dan penggunaan kontrol PI, dengan persamaan penggunaan motor DC dan juga penggunaan takogenerator. Pada tabel ketiga, dengan judul penelitian kendali kecepatan motor DC berbasis LabVIEW menggunakan metode PID Logic pada tahun 2015, dengan hasil penelitian membuat sebuah rancang bangun sistem PID Logic dengan menerapkan fungsinya, yaitu sebagai pengendali kecepatan motor DC, menggunakan NIDAQ USB 6008 sebagai pembentuk komponen master dan slave. Komunikasi antara master dan slave menggunakan komunikasi serial RS485. Sistem trainer ini menggunakan kontrol closed loop. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa rangkaian non-inverting operational amplifier, PWM analog, driver motor DC half bridge, dan rotary encoder dapat berjalan dengan baik. Plan yang dibuat dapat bekerja sesuai dengan prinsip kerja yang dirancang, dan dengan demikian, trainer kendali kecepatan motor berbasis LabVIEW ini dapat berfungsi dengan baik dan sesuai dengan perancangan. Perbedaannya terletak pada penggunaan NIDAQ USB 6008, penggunaan sistem kontrol closed loop, dan juga penggunaan non-inverting operational amplifier.
dengan persamaan pada penggunaan motor DC-nya. Pada tabel keempat, dengan judul penelitian, pengaturan kecepatan motor DC dengan kontrol proporsional integral derivatif atau PID berbasis LabVIEW pada tahun 2016 dengan hasil penelitian. Pada pengujian ini, sistem dapat merespon perubahan arah set point dengan tingkat keberhasilan 100%. Dengan menggunakan metode PID ini, dapat dilihat bahwa putaran motor DC lebih stabil dan mencapai nilai set point. Selain itu, didapati kecepatan motor DC yang stabil dengan set point sistem kendali PID mampu meredam error dan menghasilkan grafik. Perbedaannya terletak pada penggunaan Arduino dengan metode PID dan juga penggunaan sensor optocoupler dengan persamaan pada penggunaan motor DC dan juga software LabVIEW. Dan pada tabel kelima, dengan judul penelitian, kendali kecepatan motor DC dengan controller PID dan antarmuka Visual Basic pada tahun 2020. Dengan hasil penelitian ini mengimplementasikan suatu alat pengendali kecepatan motor DC dengan controller PID dan antarmuka Visual Basic berbasis Arduino Uno. Set point dan parameter PID akan diinputkan melalui Visual Basic. Sensor encoder akan membaca kecepatan motor dan controller PID akan membandingkan nilai yang terbaca. Dengan menerapkan controller PID pada penelitian ini, kecepatan putaran motor DC dapat tercapai dan stabil sesuai dengan nilai set point yang ditentukan. Perbedaannya terletak pada penggunaan Arduino dengan metode PID, penggunaan rotary encoder, dan penggunaan Visual Basic, dan dengan persamaan pada penggunaan motor DC. Selanjutnya, slides ini menunjukkan beberapa piranti yang digunakan pada makalah penelitian ini. Yang pertama ada trainer DigiAx 1750, di mana trainer DigiAx 1750 ini merupakan suatu alat transducer untuk instrumentasi dan kontrol yang banyak digunakan oleh pelajar guna praktikum mengenai input sensor, output aktuator, sirkuit pengkondisi sinyal, dan perangkat tampilan. Selanjutnya, piranti yang digunakan adalah motor DC. Motor DC ini memerlukan suplai tegangan yang searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi mekanik. Kumparan medan pada motor tersebut disebut stator, dan kumparan jangkarnya disebut dengan rotor. Motor DC terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah motor DC magnet permanen. Pada makalah penelitian ini, motor DC yang digunakan adalah motor DC magnet permanen dengan tegangan maksimum 12 volt. Penggunaan motor DC magnet permanen ini karena memiliki karakteristik torsi awal yang besar dan mudah untuk dikendalikan. Pada saat penggunaannya, untuk memutar benda kerja, kecepatan motor belum tentu sesuai dengan yang diharapkan, sehingga memerlukan pengaturan supaya tegangan jangkarnya tetap terjaga stabil. Selanjutnya, piranti yang digunakan adalah tachogenerator, di mana tachogenerator ini merupakan sensor yang sering digunakan untuk kecepatan angular. Tachogenerator ini merupakan sebuah generator kecil yang dapat membangkitkan tegangan DC maupun AC dari segi eksitasi dari luar atau imbas elektromagnet dari magnet permanen. Fungsi dari tachogenerator ini sendiri ialah guna membangkitkan tegangan DC yang langsung dapat menghasilkan informasi kecepatan. Sensitivitas tachogenerator DC cukup baik, terutama pada daerah kecepatan tinggi. Selanjutnya adalah software LabVIEW, di mana LabVIEW ini merupakan sebuah software pemrograman yang diproduksi oleh National Instruments dengan konsep yang berbeda, seperti bahasa pemrograman lainnya seperti C++, Java, MATLAB, maupun Visual Basic. LabVIEW juga mempunyai fungsi dan juga peranan yang sama.
Namun yang membedakannya adalah LabVIEW ini menggunakan bahasa pemrograman berbasis grafis atau blok diagram, sementara bahasa pemrograman lain menggunakan basic test. Slides ini menjelaskan mengenai analisis karakteristik orde 1, di mana pada model matematis sebuah sistem, orde dari suatu sistem dapat dilihat dari besar pangkat variabel S dalam transformasi Laplace-nya. Suatu sistem dikatakan berorde 1 jika fungsi alihnya mempunyai variabel S dengan pangkat tertinggi 1. Bentuk fisisnya bisa berupa rangkaian listrik RC, sistem termal, atau sistem lainnya. Dan berikut merupakan gambar kurva tanggapan eksponensial orde 1 dengan beberapa rumus analitik guna perhitungan parameter respon dari orde 1 tadi. Selanjutnya, merupakan metode yang digunakan untuk makalah ini, yaitu metode state space, di mana state space ini merupakan metode analisis untuk sebuah kendali yang kompleks. Metode ini digunakan untuk menganalisa sistem kendali dengan input banyak dan output banyak, atau biasa disebut MIMO, multiple inputs and multiple outputs. Pada model state space, keadaan internal X dari sistem digunakan untuk memprediksi output atau Y dalam kurung T, sehingga Y tidak lagi bergantung hanya pada input sistem, namun juga pada keadaan thermal system. Berikut merupakan gambar sistem input dan output pada state space dan juga diagram blok state space, beserta persamaan model state space dan juga keterangannya. Selanjutnya, menjelaskan mengenai linear quadratic regulator pada makalah penelitian ini. Permasalahan yang ditemui dalam bidang kendali yaitu tidak hanya menstabilkan sistem, tetapi bagaimana keluaran sistem mengikuti perubahan set point atau referensi yang ditentukan. Dalam hal ini, jika diinginkan keluaran pelan atau X sama dengan input referensi, maka perlu dirancang sistemnya menggunakan set point tracking. Dan berikut merupakan diagram blok pengendali LQR dengan set point tracking. Selanjutnya, penjelasan mengenai perancangan perangkat keras dan perangkat lunak dari makalah penelitian ini. Pada gambar kiri, menunjukkan skema rangkaian hardware desain sistem kecepatan motor DC pada trainer Digiac 1750 menggunakan controller LQR. Di mana pada skematik ini, catu daya digunakan untuk menyediakan tegangan listrik ke semua rangkaian dengan sumber listrik sebesar 220 VAC. Takogenerator adalah sensor kecepatan yang akan menerima pembacaan dan kecepatan yang berubah pada laju motor DC. NI-Elvis akan menerima hasil pembacaan sensor yang telah dikirim. NI-Elvis ini sebagai piranti akuisisi data perantara antara komputer dengan aktuator pada saat proses pengendalian dengan tujuan membaca nilai input dan mengeset output pada digital ataupun analog. Kemudian driver motor DC-nya berfungsi sebagai aktuator yang digunakan untuk menggerakkan motor DC pada kecepatan tertentu untuk menyesuaikan dengan set point-nya. Dan gambar di kanan menunjukkan tampilan front panel pada LabVIEW 2014, di mana LabVIEW ini digunakan sebagai pusat pengendali linear quadratic regulator. Kemudian, terdapat hasil dan respon pengendali LQR, di mana perancangan pengendali LQR ini dilakukan untuk mendapatkan parameter dari pengendali LQR. Untuk mendapatkan nilai parameter pengendali LQR, yang perlu dilakukan adalah dengan mengubah fungsi alih menjadi bentuk state space. Dan pada pengujian ini dilakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada saat Q sama dengan 1, pada saat Q sama dengan 10,
dan pada saat Q sama dengan 90. Pengujian pengendali LQR dengan Q sama dengan 1 dilakukan sebanyak 2 kali percobaan dengan set point tetap dan set point berubah. Dan respon sistem akan mengalami perubahan setelah ditambahkan pengendali LQR. Pada gambar 17, menunjukkan hasil respon menggunakan pengendali LQR dengan nilai Q sama dengan 1 dengan set point tetap, dan pada gambar 18 dengan set point yang berubah. Kemudian, pada pengujian LQR dengan Q sama dengan 10, juga sama dilakukan sebanyak 2 kali percobaan. Dan dengan hasil respon pada gambar 19, dengan nilai Q sama dengan 10 dan set point yang tetap, dan pada gambar 20 merupakan hasil respon menggunakan pengendali LQR dengan Q sama dengan 10, namun set point-nya berubah. Kemudian, pengujian pengendali LQR dengan Q sama dengan 90 didapatkan hasil yang ditunjukkan pada gambar 21. Pada saat Q-nya sama dengan 90, ISS atau error steady state yang dihasilkan adalah sebesar 1,52%. Kesimpulan yang didapat dari makalah penelitian ini adalah, berdasarkan penelitian dilakukan, maka didapatkan simpulan bahwa pengujian yang dilakukan menggunakan software LabVIEW 2014 mampu mengolah data respon sistem real dengan real time. Pada saat pengujian set point tetap dan berubah, nilai Q sama dengan 10 memiliki hasil yang lebih baik dari seluruh pengendali yang telah dilakukan. Masing-masing nilai dari parameter respon saat pengendalian LQR dengan nilai Q sama dengan 10 dapat dilihat pada tabel 7 dengan nilai TD sebesar 0,153 detik, nilai TR sebesar 0,653 detik, nilai TR sebesar 0,48 detik, dan nilai TS sebesar 1,11 detik, dan nilai ISS-nya adalah 0,36%. Sedangkan untuk pengujian dengan beban nilai Q sama dengan 90 memiliki hasil yang lebih baik dengan nilai ISS sebesar 1,52%. Berikut daftar pustaka dari makalah penelitian ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.